Ini kalau misalnya di Indonesia seperti ini sudah harganya nggak karu-karuan, bro. Halo semuanya, welcome to Drive 3. Kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik, di mana mobil listrik itu sekarang benar-benar berkembang pesat dan juga sudah banyak bertebaran di mana-mana. Di Indonesia pun kita sudah menemui banyak banget mobil listrik dan juga di luar negeri pun di Eropa, di Amerika, Jepang, Asia khususnya, Korea juga mereka semua sudah memproduksi mobil listrik mereka sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik dari negeri tirai bambu, yaitu China. Nah, mobil-mobil listrik produksi China ini bentuknya banyak yang unik, benar-benar beda banget dari yang mobil-mobil pada umumnya. Kalau misalnya kita tahu di Jerman Mercy sudah buat, BMW sudah buat, di Jepang pun Toyota sudah buat, Honda sudah buat, Korea pun sudah banyak. Nah, kalau di Cina ini mungkin brand-brand baru ya yang masuk. Iya, brand-brand baru. Nggak banyak yang kita tahu. Dan juga brand-brand baru ini, kalau kalian lihat, nanti tidak kalah inovatif, tidak kalah keren dengan mobil-mobil buatan Jepang, Eropa maupun negara lainnya. Bahkan lebih bagus malahan. Iya, aku setuju kalau lebih bagus. Ya mungkin lebih bagus. Mobil-mobil dari Eropa pun mungkin nanti akan belajar dari produk dari China ini pastinya. Jadi yang akan jadi bahasan kita kali ini adalah mobil-mobil China menurut pilihan kita yang menjadi favorit. Jadi kita bertiga ini ada dapat 2 pilihan ya. Jadi total mobilnya kali ini yang akan kita bahas itu ada 6, masing-masing 2. Kita akan langsung mulai dari Oki aja. Oke, kalau kayak gitu, mobil pertama yang akan aku bahas karena ini untuk seleraku ya, itu adalah Nio ES8. Oh. Oke. Saya tipikalmu ini benar-benar tipikal yang Mirip Kona ya? SUV gitu. Ya, kalau mirip Tiguan loh depannya. memang Iya. untuk opening awal ini aku masukkan yang oke lah, terbilang futuristik tapi terkesan masih ya biasa lah. Cuman aku lihat karena desainnya cukup futuristik ya. Dia terpadu dari modern, SUV juga, dan aku lihat futuristik apalagi dari lampunya, dari grillnya juga di depan, walaupun memang grill untuk mobil listrik itu seharusnya nggak ada. Ini grill ala-ala. Grill ala-ala, tapi menurutku dia itu desainnya itu membuatnya semakin kelihatan kokoh sih. Ini ukurannya besar. Ukurannya ini untuk panjangnya tuh 5 meter. Mungkin 5 meter kalau itu. aku lihat setara X5 X7 kali ya. Oh, iya. BMW X5 X7. 5 meter. Oke. Iya, 5 meter. Ya memang ini bukan yang termasuk salah satu yang long range ya. Karena dia memang nggak ada tipe-tipe yang tertentu, dia hanya keluarkan satu tipe aja. Tapi aku rasa ini sudah cukup lah. Estimasinya 580 km. Wih. Range-nya ya? Range-nya. Full charge. Betul. 10 km. Dan dia 7 seater loh. Memang dia ada opsi 2, 6 seater dan 7 seater. Cuman kalau aku sih pilihnya yang 7 seater ya, karena ini memang untuk Keluarga SUV, sekalian. keluarga juga kan. Iya. Mungkin yang 6 seater ini formatnya itu apa? Captain seat. Palisade gitu mungkin. Ya betul, Captain seat memang betul. Untuk interior sendiri menurutku sangat spesial sih. Sudah mulai dari speedometernya sudah digital, mulai dari head unit entertainmentnya sudah full digital ya, Full display. Dan dia ada yang namanya NOMI, Intelligent Driving Control. Jadi seperti kalau di Apple itu kayak Siri. Nah itu ada dan bentuknya lucu loh. Ini, Iya, atas ini. yang di atas ini. Oh, tapi kira ini jam. Bukan, itu kayak semacam mobil ini bisa berinteraksi dengan kalian. Oh, oke. Berarti nanti matanya bisa goyang. Bisa. Lucu kan? Nah, Iya. Terus kalian bisa lihat tuas transmisinya. Itu aku rasa nggak ada mobil lain yang seperti ini. Hampir nggak kelihatan sih tuas transmisi. Enggak, itu tuas transmisinya di sebelah gimana ya? Kalau bisa kalian lihat itu di sebelah kiri. Oh, ini. Nah, itu dia. Di sebelah kiri konsol ini. Iya, betul.
Jadi mencetnya dari samping gitu. Dari samping. Sebenarnya Kalau kepencet gara-gara kaki gimana? kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus untuk SUV sendiri kalian tahu, spesius juga, baik dari penumpang depan, belakang, kalian sudah tidak bisa ragukan lah soal kelegaannya, kayak gitu. Aku suka desain AC-nya sih. Memanjang. Mirip Nyambung. Civic. Ya, mirip Civic. Mirip Civic yang sekarang. Konsepnya mirip. Gitu ya. Ya. Cuman aku rasa lebih futuristik ini sih. Iya. Nah, untuk harga sendiri dari Nio ES8 itu, ini kita bicara dalam dolar, ada 59.100 US dollar. Berarti Jadi kira-kira kita kaliin 14.000 aja langsung. Ya, inilah. Ada di sini hitungannya. Nah. Oke, kalau itu Nio ES8 dari aku. Untuk berikutnya Prayogo, gimana nih? Brand ini adalah mungkin brand baru ya. Jadi ini brandnya namanya Human Horizon. Jadi Human Horizon itu adalah Forza Horizon. Bukan Forza Horizon. Kalau Forza Horizon itu game. Kalau ini perusahaan startup. Jadi dia itu membuat sebuah mobil yang namanya itu Hy-VX. Kenapa aku milih mobil ini? Karena menurutku mobil ini tuh unik banget. Pintunya itu bukanya suicide, dan juga di bagian atasnya itu dia juga bisa dibuka. Jadi gullwing plus suicide. Ini- Dan itu bukanya otomatis semua. Ya, kalau aku lihat ini campuran antara Lexus dengan Tesla ini. Tesla Model X. Iya, Tesla Nah, Model X dengan Lexus. NX. Ya. Ini lampunya dicampur ini NX, semua. bodinya Tesla, lalu Fiturnya Tesla. Fiturnya Tesla. lebih canggih daripada Tesla. Iya Oh, sih, iya. cuman pakai gullwingnya kan sama kayak Tesla. Iya. Tapi ini teman-teman, kalau kalian tahu Hy-VX ini walaupun mirip tadi seperti Lexus NX ya dan Tesla, itu nggak masalah, yang penting tetap keren sih menurutku. Oh, ini kalau pilihanku nggak mungkin nggak keren. Oke, siap. Dia itu yang pertama, pintunya keren. Pintunya buka otomatis semua. Lalu untuk rodanya sendiri dia itu sudah menggunakan 4-wheel steering. Jadi semua rodanya itu bisa ikut menggok. Oh, berarti kayak Mercy dong. S-Class. S-Class ya. Untuk luar biasa. memberikan radius yang kecil. Ya, oke. Lalu untuk panjangnya, ini juga salah satu mobil yang menurutku panjang. Jadi panjang mobil ini tuh sekitar 5.200 mm, 5.230 berapa gitu. Oh, Ini termasuk panjang. Cukup panjang, cukup. Yang tadi punya aku juga itu 5.000 mm juga. Nah, ini 5.200 Iya, panjang lebih lagi. panjang lagi ya. Dan menurutku 5.200 itu sama kayak Staria. Staria itu sekitar 5.200. Oke. Jadi ukurannya itu untuk panjangnya hampir seperti Staria. Ya, nggak jauh beda lah, kalau beda sedikit aja. Lalu mobil ini tuh menjadi mobil listrik produksi China paling mahal yang pernah diproduksi untuk sampai hari ini. Jadi dia itu ada di kisaran harga 100.000 US dollar, 106.000 sampai 125.000. Oh, Jadi dia ini paling mahal. sekitar 1,5 miliar lebih ya. Ya lebih sih, mungkin 2M. Kalau misal masuk sini nggak tahu harganya jadi Ya. berapa yang pasti. Nah, jadi dia itu ada dua trim pilihan. Ada yang 6 seater sama yang 4 seater. Yang 4 seater ini dia lebih ke arah kayak limousine gitu mungkin. Oke. Space-nya untuk yang di row keduanya lebih besar. Untuk yang 6 seater itu memang untuk row ketiganya itu memang benar-benar sempit banget sih. Jadi ya mungkin untuk kebutuhan darurat aja, mungkin bawa orang atau kayak gimana. Iya. Tapi menurutku desainnya ini yang paling menarik, karena yang pertama dari pintunya, dari desainnya, dari velgnya, dari lampunya pun untuk bagian lampunya ini, yang sein-nya ini, dia ini full LED semua, headlampnya full LED, sein-nya full LED, jadi sein-nya ini bisa berbentuk hati. Wah, jadi kayak bisa di custom kayak gitu atau memang dari Nah, awalnya aku nggak gitu? tahu, cuman yang beredar di foto-fotonya berdasarkan informasi baru bentuk hati aja. Ya mungkin nanti bisa bikin mungkin inisial nama pemiliknya atau kayak gimana, kita nggak tahu. Keren. Nah, ini bagian belakangnya sama. Untuk lampunya pun semua sudah full LED semua, dan benar-benar desainnya tuh landai Iya, banget. Iya. Aku rasa untuk mobil-mobil listrik sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang paling baru lah ya. Apalagi dengan kondisi mobil listrik kan. Dan motionnya tuh biasanya Iya, bagus-bagus. motionnya bagus-bagus. Nah, ini bagian interiornya. Jadi dashboard dari Hy-VX ini
punya 3 layar. Layar untuk speedometer, layar untuk entertainment, dan layar untuk penumpang bagian depan. Wah, keren banget kalau Jadi kayak gini. entertainmentnya lengkap. Ini kayak full kayak seperti mobil masa depan. Kayak private gitu ya. Iya. Iya, jadi semuanya itu diatur dari layar-layar ini semua. Yang di bagian penumpang itu mungkin lebih ke arah entertainment gitu mungkin Iya, ya. oke. Nah, ini untuk pintunya, ini frameless. Frameless. Nah, mungkin zaman sekarang pintu-pintu mobil-mobil konsep yang sudah turun di jalan ini semua sudah rata-rata frameless semua sih boy harusnya. Tapi kalau buat aku ya, kalau dilihat dari gambar yang ini, aku suka banget sama desain kursinya, kursi belakang. Oh, futuristik banget. Futuristik banget. Tidak, mungkin kalau aku bisa bilang dia tidak terkesan mewah ya, tapi terkesan sporty lebih ke sporty kalau aku bilang. Iya, ada trim orange-nya juga. Iya, Ada trim orange-nya ya. Memang untuk mobil konsep yang sudah turun di jalan seperti ini, kamu kalau pengen mencolok ya kamu beli warna orange, meskipun banyak pilihan warnanya, ada silver, ada putih, ada hitam juga. Cuman orange menurutku Iya. paling cocok sih di mobil ini. Ini kalau aku lihat memberikan kesan sporty dan modern itu masuk banget. kayak bucket seat ya, kalau bisa lihat. Iya, Ya kan? bucket seat di mana-mana ini. Bucket seat di mana-mana. Benar. Oke, itu adalah pilihan pertama dari aku. Selanjutnya kita langsung ke Anthony. Anthony. Oke. Kalau pilihan pertama itu juga brand baru. Jadi namanya itu Byton. Ya, Byton or Byton? Gak tahu. Bukannya seperti Pak? Seperti ular, Pak. Byton. Oh, beda. Byton. Beda. Oke. Jadi Byton ada 2 mobil sih, dia baru ada 2 mobil. Jadi yang sudah turun ke jalan, yang sudah mulai produksi itu namanya M-Byte. Byte itu apa? Megabyte. M-Byte. Kalau yang lebih masih konsep kayaknya lagi di develop lagi. Sudah keluar modelnya sih, cuma lagi di develop. Itu namanya K-Byte. K-Byte. Itu bisa lihat di websitenya aja, itu sudah ada 2 pilihan mobil itu. Cuma yang masih dijual, yang sudah mulai produksi itu yang M-Byte. Nah, karena hari ini kita bahas mobil yang bukan konsep tapi mobil yang sudah turun jalan. Betul. Ya, aku milih M-Byte. Oke. Kenapa M-Byte? Satu, oke lah, mungkin kalau dari luar memang keren, futuristis. Iya. Tapi bukan itu yang jadi highlight kenapa aku milih mobil ini. Tapi di bagian interior. Oke, bagian interiornya kenapa aku suka? Itu kalau kita ngelihat kita lihat cuma dari video ya, belum karena nggak ada di sini. Itu layarnya tuh kalau tadi Prayoga ada 3. Iya. Ini layarnya 1 tapi memanjang. Sampai Katanya ke sampai ke passenger. Oh, sampai ke passenger. Sampai ke sebelah. passenger. Luar Dari biasa. depannya kita, dari depannya driver sampai passenger. Dan itu seamless, maksudnya nggak ada frame-frame, nyambung semua. Mereka bilangnya ini 48 inch. Waduh, Kayak TV TV. lebih besar ini daripada TV di rumahku berarti. Iya, ini kan TV ditaruh di dashboard mobil. Nah, kenapa kok bisa bilang TV? Nggak cuma besarnya, tapi fiturnya dia juga banyak. Kalau kita lihat juga setirnya, itu yang bener-bener apa ya, eye catching banget. Setirnya kok PSP sih. Iya, kayak PSP. Jadi benar-benar semua kontrol di situ, nggak cuma tombol-tombol seperti biasa, Iya. tapi ada layarnya dan itu touchscreen semua, bisa kontrol dari situ. Nggak cuma di setir, tapi di bagian konsolnya sini, Bagian tengah ya. bagian berarti? tengahnya juga itu juga ada semacam trackpad sama ada beberapa tombol-tombol di sana. Itu kayak berarti kayak komputer gitu. Komputer Iya. tapi di dalam mobil. Gitu. Nah, Komputer berjalan. nggak cuma itu, mereka juga yang diiklankan, yang mereka mereka jadikan highlight itu untuk pertama kali buka websitenya. Kan kita tuh bisa meeting di situ. Kita bisa meetingnya itu gimana? Satu, kan kalau setir itu jok itu biasanya kan ngadep depan, geraknya itu kan maju mundur, Iya. paling pol muter balik. Dan Ya. kan nggak mungkin kan driver kan. Iya, betul. Nah, kalau yang ini saat mobil kita berhenti misalnya kita parkir terus kita mau meeting, terus kita perlu conversation sama orang sebelahnya kita, itu joknya itu bisa miring 10 derajat. Yang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kayak seolah-olah ya kayak kita ngobrol gini. Jadi mobilnya miring. Kalau ini mobil nggak masuk akal sih. Ini aku cuma Tapi bisa sudah produksi loh. Sudah produksi. Iya. Kalau kayak gini nih sudah mobil kayak nggak masuk akal sih. Iya. Nah, nggak cuma mobil itu. Kalian bisa presentasi di sini. Konsolnya dari mana? Bisa dari tengah atau dari setir ini. Layarnya ya di semua itu. Kalian bisa zoom, bisa apa. Itu nanti ada video-videonya juga di website. Iya. Kita bisa lihat. Kalian tidak memerlukan ruangan meeting lagi. Cukup di dalam mobil Cukup saja. dalam mobil aja. Kalau gitu ini kalau ada di Indonesia mungkin dibeli
terus disewakan. Nah, bisa jadi Ruang itu. meeting. Bisa jadi. Pandemi gini aman naik mobil ini. Mau meeting mana? WFC sekarang. Iya. Working from car. Selain itu Byton nggak cuma fitur-fitur yang tadi ya. Jadi Byton ini juga selain autonomous driving, dia juga ada built-in modem. Jadi ada wifi, ada internet di dalam mobil dan speednya itu up to 37,5 Mbps. Jadi kalau kalian mau main game, kalian mau kerja di situ beneran, ya ada wifi di sana. Ya banyak lah fiturnya ada, kita bisa main game di sini, ada movie juga di sini. Ya. Jadi mereka memang ada OS-nya sendiri. Mereka nggak ditulis Android Auto atau Apple CarPlay. Cuma mereka ada ngomong ini mereka punya OS sendiri. Oke. Gitu. Cuma ya harusnya kompatibel dengan beberapa aplikasi yang lain. Ya. Kayak gitu. Terus itu interiornya dari depan menurutku itu yang paling highlight. Ya sisanya fitur-fitur seperti kayak face recognition saat Ya. kita masuk. Terus dimensinya nggak sebesar mobil kalian. Ini dimensinya 4,8. Oh, 4,8. Tapi termasuk Nah, ya, besar, oke lah, SUV. maksudnya SUV 4,8. ini termasuk SUV. Termasuk SUV. Termasuk SUV, lebarnya dia 2 meter, 2,9. Enggak, lebarnya 2 meter, tingginya 1,6. Oke. Masuk tinggi kan. Terus Termasuk wheelbase-nya 2,9, 3 meter lah. Ya. Ya panjang besar gitu memang. Mungkin kayak karnival. mungkin ya. Tapi ini kan dari bentuknya nggak kayak gitu Enggak ya. kayak Carnival. Sepanjang karnival. Sepanjang Carnival. Hmm. Nah, di sini nggak cuma aku ngomong tentang fitur ya, tapi yang lebih mengesankan itu baterainya. Oh, kenapa? Baterainya dia ini range-nya itu sekitar 430 sampai 550 km. 430 itu kayaknya ada model yang lain. Oh, beda trim. Beda trim. Ya, oke. Tapi yang tertingginya 550 km. Terus ngecharge-nya 0 sampai 80% cuma 30 menit. 0 sampai 0 80%. sampai 80%. Fast charge ya, Fast charge. 30 menit. 0 sampai 100 ya 7,5 second, tapi kalau yang tertingginya itu 5,5 second. Untuk yang all wheel drive mobil ini. Walaupun dimensinya besar, tapi ya Ya kayak gitu. itu ya Makanya. ngecharge-nya lebih cepat, baterainya juga lebih besar, ya kan? Nah, yang menarik, semua yang kita dapat di mobil ini, harganya dia ini price untuk 2022 ya, itu sekitar estimasinya 45.000 US dollar atau cuma 640 juta. Hah? Itu termasuk murah loh. Dapat dua ini kalau tadi mobilku. Iya, Hilux itu. Iya, ini 640 juta. Wah, Padahal sama mobilku yang tadi Neo S8 masih mahalan Neo S8 loh. Tapi fiturnya Fiturnya gila. ya aku mengakui sih kalau memang dari interiornya itu ini Gila madness memang mobil ini. insane. makanya ini kan makanya aku bilang mobil-mobil China sekarang ini unik. Iya, Unik dan juga fiturnya itu benar-benar gila banget. iya betul. Sudah betul. melebihi mobil-mobil Eropa zaman sekarang. Betul. Bahkan yang Eropa yang high end pun akan kalah dengan fitur-fitur seperti ini. Benar, benar. Aku setuju sih apa yang Gogo bilang gitu. Iya. Ini seakan-akan kayak mobil konsep yang sudah bisa di jalan. Bisa di jalan. Kayak gitu. Bukan hanya sekedar konsep aja ya kan. Ini aku jujur nggak pernah lihat mobil yang kayak gini. Aku juga pernah. Oke, itu dari aku pilihan pertama. Kedua sekarang, pilihan kedua dari Oki.